Sudah kalau kita ini ya membaca di dalam bagian ini tentang pengampunan ini ya, tentang pengampunan dosa, merupakan satu hal topik yang diadres di dalam doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Memang ini cukup sentral saya di dalam iman Kristen ya. Nah, kita percaya kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dari kematian. Kita percaya Yesus itu membebaskan kita daripada ketidakmampuan kita untuk membebaskan diri sendiri. Ya, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya menerima penghakiman, tapi kita diampuni dosanya. Ya. Bicara tentang kasih Kristus di dalam perspektif Kristen, ini sesuatu yang yang sentral di dalam hal ini ya. Dan kalau sudah membaca di dalam Alkitab juga waktu kita bicara tentang kasih di situ ya, itu bicaranya itu sangat konkret di situ. Ini bukan bicara tentang kasih di dalam pengertian yang abstrak gitu ya, sekedar ide yang beautiful belaka gitu. Tapi betul-betul menjadi sesuatu yang ada embodiment gitu. Dan embodiment yang jelas di sini yaitu dengan kita ada kerendahan hati ya, untuk mengaku dosa dan diampuni. Dan bersama dengan itu juga kita hidup di dalam kuasa pengampunan ini satu dengan yang lain. Hidup saling mengasihi, itu berarti artinya juga adalah hidup saling mengampuni. Sekali lagi ya saya, hidup saling mengasihi, itu kita hayati juga di dalam hidup saling mengampuni. Kalau yang disebut kasih itu hanya kita sekedar senang ya sebelum orang lain melukai kita gitu. Terus kemudian tapi kalau kita dilukai terus kita langsung berubah jadi makhluk yang lain gitu. Sebenarnya bukan berubah sih ya. Itu cuma menyatakan keadaan di dalam diri kita secara apa adanya yang selama ini mungkin belum terbuka. Tapi waktu seseorang dilukai terus kemudian dia nggak bisa mengasihi, nggak bisa mengampuni kembali, ya berarti belum mengenal cinta kasih Kristus ya. Ini belum mengenal cinta kasih seperti yang dibicarakan dalam pengajaran Kristen. Memang segala sesuatu adalah pergumulan. Kita bicara ini pergumulan ini tidak terjadi dalam satu detik gitu misalnya ya. Tapi orang percaya, orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia, itu kehidupannya itu bertumbuh. Dan salah satu pertumbuhan yang nggak ada itu adalah ini pertumbuhan kasih, dan lebih tajam lagi adalah pertumbuhan di dalam saling mengampuni ya. Itu perlu sekali gitu. Menarik saya bahkan ini ya, kalau sudah baca di dalam Alkitab itu bukan nggak ada sih, prinsipnya pasti ada gitu ya. Kita juga pasti bisa mengatakan orang yang bertumbuh itu akan semakin sensitif untuk nggak terlalu sering melukai sesamanya, betul kan ya? Kalau kita bertumbuh kan kita harusnya semakin kurang melukai sesama, betul kan ya? Kita bertumbuh, kita berarti juga semakin peka untuk tidak gampang melukai perasaan orang lain. Itu betul, itu betul. Tapi di dalam Alkitab ya, meskipun prinsip ini katakanlah tersirat juga gitu ya, perhaps juga implicitly gitu ya, tapi tetap nggak sebanding dengan ini ya, dengan pengajaran ajakan untuk mengampuni. Ajakan untuk mengampuni ini lebih sering dan lebih jelas, lebih eksplisit ya dikatakan. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini sih, saya tentu saja bukan sedang mau mengatakan bahwa nggak penting sih apakah kita itu melukai atau nggak melukai. Tentu saja sekali lagi ya, kita kalau bertumbuh makin dewasa dan Kristus harusnya lebih peka untuk nggak terlalu gampang melukai orang lain gitu ya, di dalam hal ini. Tapi yang lebih penting, lebih tekankan di dalam firman Tuhan lebih daripada itu ya. Kalaupun ini terjadi, seharusnya itu nggak masalah juga. Kenapa nggak masalah? Karena orang Kristen itu bisa mengampuni. Tapi dilukai itu menjadi masalah. Kalau orang Kristen nggak bisa mengampuni, dilukai itu akan menjadi permasalahan besar ya. Kalau nggak ada pengampunan gitu. Nah, kepada poin ini ya. Jadi yang indah di sini ya, seolah-olah mau mengatakan kalimat ini, saya pinjem bahasa hiperbolanya Luther ya, yang kalau ditafsir secara salah bisa bahaya sekali. Luther pernah bilang satu kalimat yang ini kan, kalau kita nggak tahu konteksnya bisa seperti kayak kalimat yang menyesatkan bahkan. Dia bilang sin bravely, berdosalah dengan berani. Tapi percayalah dengan lebih berani lagi ya, bahwa Tuhan itu mengampuni engkau. Sekali lagi ya, ini kalau
kalau kita nggak ngerti konteksnya gitu, ini bisa bahaya sekali. Mana bisa sih sin briefly? Kok bisa sih ada teolog mengatakan sin briefly? Kalimat sesat itu kan. Tapi kalau sudah mengerti konsepnya, konteksnya dan sebagainya, maksudnya Luther bukan itu ya. Ada orang itu seperti kita hidup itu mau perfeksionis sekali, itu bagaimana supaya nggak berdosa, bisa masuk ke dalam state sinlessness gitu ya. Ya nggak mungkin, selama kita di dalam dunia kita nggak sempurna di dalam hal ini ya, kita nggak masuk ke dalam state sinlessness sehingga nggak perlu pengampunan dosa lagi. Bahkan surat Yohanes mengatakan barang siapa mengatakan dia tidak berdosa, ya dia sedang menipu dirinya sendiri. Dia mengatakan Allah itu, menjadikan Allah itu sebagai pendusta dalam hal ini ya. Jadi ada pergumulan tentang hal ini juga. Jadi sama seperti dalam surat Yohanes, Luther itu cuma mau mengatakan bahwa kalau kamu berdosa ya, itu ada pengampunan Tuhan. Kamu itu bukan dituntut untuk hidup perfect dan sinless sehingga kamu itu diterima oleh Kristus. Tuhan itu berkenan kepada kamu, karena siapa yang bisa seperti itu? Tapi di dalam ketidaksempurnaan kita ya, kita jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa itu ada pengampunan Tuhan kok. As long as kita mengaku dosa kita ya, Allah itu adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Sama saya di dalam hal ini ya. Kita nggak diundang untuk hidup di dalam perfeksionisme, tidak lagi saling melukai. Kita ke besok poin ini ya. Kita, saudara dan saya, nggak diundang untuk masuk ke dalam satu komunitas yang kemudian menjadikan, hai saudara-saudara, masuklah kepada komunitas ini ya. Komunitas ini so perfect, ya, nggak ada orang yang melukai, nggak ada orang yang menyinggung perasaan orang lain lagi gitu ya. Misalnya, ya karena ini saking sempurnanya komunitas ini. Kayaknya enggak sih, nggak ada lah komunitas kayak begitu ya. Komunitas dimanapun itu masih broken, dan kita ya masih melukai perasaan sesama kita, kita pun juga dilukai perasaannya. Tapi nggak masalah, nggak masalah karena ada doa ini. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Orang yang dewasa itu orang bertumbuh dewasa spiritually, itu ada karakteristik ya, karakteristiknya ini adalah ini kemampuan untuk mengampuni. Tapi orang yang nggak sanggup mengampuni, yang terus simpen ya, apalagi yang dendam, apalagi yang mau balas dendam lagi dan sebagainya, yang nyukurin musuh dan sebagainya, ini anak-anak sudah nggak bertumbuh. Dia nggak bertumbuh di dalam kehidupannya ya. Kalau saudara dan saya bertumbuh, itu kita ada kekuatan yang dari Tuhan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita sendiri diampuni. Nah sekarang kita membahas ini ya, membahas apa itu penjelasan daripada Katekismus Heidelberg tadi yang kita ngomong ini sebetulnya introduksi saja gitu. Apa itu artinya gitu. Ya. Artinya segala kesalahan dan kejahatan yang senantiasa melekat pada kami, orang berdosa yang malang ini, janganlah kiranya engkau tangguhkan kepada kami karena darah Kristus. Because of Christ's blood, do not hold against us poor sinners that we are any of the sins we do or the evil that constantly clings to us. Ada beberapa hal yang kita bisa renungkan di sini ya. Ya pertama sederhana gitu ya, satu permohonan yang rendah hati ya, agar Tuhan itu tidak membalaskan sesuai dengan kesalahan kejahatan kita ya, agar karena darah Kristus yang sempurna itu ya, kita ditutup, kesalahan kita itu ditutup ya, kita ini dibenarkan ya, melalui iman. Tapi juga kalau sudah membaca dalam bagian ini ada kesadaran ya, bahwa evil itu memang constantly clings to us dalam hal ini. Ini termasuk theological realisme ya, realisme teologis ya. Penulis-penulis Katekismus Heidelberg ini sadar ya, ketidaksempurnaan mereka, bahwa dalam bahasa Indonesia di sini ya, kejahatan itu ya, itu senantiasa melekat ya, constantly clings to us, melekat pada kita. Orang yang sadar bahwa kejahatan itu gak gampang dikalahkan di dalam hal ini ya, dia akan hidupnya itu bergantung kepada Tuhan. Dia akan hidup di dalam kuasa pengampunan Tuhan ini. Dia nggak akan menjadi orang yang self-righteous, ya. Dia nggak akan menjadi orang yang merasa benar sendiri, karena dia tahu ya, evil that constantly clings to him atau to her ya, kejahatan yang senantiasa melekat ya. Selama kita berada di dalam dunia, kita masih dalam peperangan rohani ya, belum selesai ini ya. Dan dia tahu bahwa dia membutuhkan pengampunan dari Tuhan.
Kenapa penting sekali ini ya Pak, praktek pengakuan dosa ini? Karena tanpa pengakuan dosa, kita akan cenderung menjadi orang-orang yang sombong. Lalu kita ini, yang kita lihat ini bukan kelemahan kita ya, tapi kebaikan dan kelebihan kita. Ya, secara natur manusia berdosa, semua orang ya sukanya seperti ini ya, saudara dan saya. Kita lebih suka membicarakan kelebihan kita, kelemahan kita ya. Kalau kita ngobrol sama orang ya, orang bicara kelebihan kita bisa berjam-jam ngomong. Tapi kalau orang membicarakan kelemahan kita ya, 10 menit itu sudah lama sekali ya. Orang ngomongin kelemahan kita pelan-pelan gitu ya, terus sudah 10 menit, wah kita ingin cepat-cepat ganti topik loh, ganti topik kelemahannya dia gitu mungkin ya, misalnya gitu. Kita nggak suka saya dibicarakan kelemahannya gitu. Kenapa ya manusia nggak suka bicarakan kelemahannya? Manusia cenderung menghindar dan sebagainya. Ya ini saya karena nggak menghidupi narasi pengampunan. Memang orang kalau membicarakan kelemahan kita dengan keadaan narasi pengampunan memang menyakitkan gitu. Kita akan merasa dihakimi ya, kita akan merasa di-attack, diserang pada hari itu gitu ya. Tapi ini tidak seharusnya terjadi demikian. Kalau kita menghidupi narasi pengampunan di dalam kehidupan kita, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Menarik di dalam bahasa Inggris ya, ini sama di dalam ini ya, bahasa Jerman itu doa Bapa Kami itu juga pakai istilah ini ya. Schuld ya, pakai istilah Schuld. Schuld itu ya paling tepat diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ya pakai istilah debts ya. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia agak hilang ya, nuansa ini gitu. Forgive us our debts ya. Kalau bahasa Indonesia kan ampunilah kami akan kesalahan kami, debts. Tapi debt seperti sudah tahu, seperti juga istilah Schuld di dalam bahasa Jerman itu ada nuansa hutang ya, nuansa hutang. Forgive us our debts ya, saudara. Kalau membaca di dalam Injil itu ada cerita orang yang berhutang ya, tapi kemudian diampuni ini hutangnya. Tapi terus kemudian ternyata dia nggak bisa menghapuskan hutang daripada orang yang berhutang kepada dia, padahal hutangnya itu jauh lebih kecil daripada hutangnya dia ya. Kepada raja ya, kepada tuan yang kaya itu ya, dan hutangnya itu banyak sekali tapi sudah dihapuskan ya, tapi dia sendiri nggak bisa menghapuskan ya. Maksudnya gini di dalam Alkitab sendiri itu pakai metafor debt and debtors ya, menggunakan metafor hutang ya, dan yang berhutang dan yang menghutangi untuk menjelaskan kesalahan gitu. Tapi kita di dalam bahasa Indonesia agak kurang membahas bagian ini, mungkin salah satunya yaitu karena istilah kesalahan ya, itu nggak terlalu ada nuansa hutang di dalam hal ini ya. Padahal dalam bahasa Jerman, dalam bahasa asli dari Katekismus Heidelberg di dalam ini ya, terjemahan bahasa Inggris, forgive us our debts dan juga debtors, itu ada nuansa ini ya, nuansa hutang gitu maksudnya. Maksudnya apa sih? Ini loh, penghapusan atau narasi pengampunan ya. Penghapusan itu adalah penghapusan hutang. Waktu kita bersalah kepada Tuhan, itu kita sedang berhutang kepada Tuhan. Nah, orang di dalam kehidupannya yang sadar bahwa dia hutangnya banyak ya, dan dia diampuni Tuhan, dihapuskan hutangnya. Nah, ini adalah orang yang maju ya kerohaniannya. Yang bikin kita ini rusak kerohaniannya itu adalah kita nggak mempunyai perasaan berhutang pada Tuhan. Lebih celaka lagi kalau bukan saja tidak memiliki perasaan berhutang kepada Tuhan, malah punya perasaan menghutangi Tuhan lagi ya. Saya nggak ada perasaan berhutang, memang saya nggak pernah berhutang kepada siapa-siapa, malah orang lain tuh banyak berhutang budi kepada saya gitu ya. Berhutang budi, manusia berhutang budi kepada dia ya. Dan kalau berkembang lebih lagi gitu, akhirnya Tuhan pun juga seperti berhutang kepada dia. Ini hopeless ya, keadaan orang seperti ini betul-betul hopeless ya. Nggak mungkin bisa mengerti kedalaman cinta kasih Kristus ya. Karena apa? Ya, karena dia nggak sadar bahwa dia itu adalah orang yang berhutang, orang yang perlu penghapusan hutang ya. Atau ini orang yang mungkin merasa berhutang tapi dia merasa hutangnya itu nggak gede-gede amat gitu ya. Di dalam Alkitab kan juga sudah pernah dibicarakan ya bagian ini. Orang yang banyak diampuni, dia banyak berbuat kasih. Yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Ini kalimat yang
dihayati secara subjektif ya, personal maksudnya. Bukan kalimat untuk dimengerti secara objektif ya, tapi secara subjektif. Maksudnya apa? Orang merasa ya, dia pikir ya, dia itu dosanya sedikit, dan karena itu dia diampuni sedikit, ya, dibebaskan sedikit hutangnya. Ya sudah, dia akan juga berbuat sedikit kasih. Dia akan mengampuni orang lain juga sedikit ya. Karena apa? Karena dia nggak sadar kalau hutangnya itu sebetulnya besar. Banyak orang di dalam dunia ini nggak sadar kalau hutangnya itu besar. Jadi mereka ini pikir mereka adalah ya orang yang berdosa, gitu. Tapi kecil hutangnya gitu. Dan membutuhkan darah Kristus. Ya mungkin seperempat tetes juga sudah cukup gitu ya. Karena apa ya? Karena kecil hutangnya. Gitu. Nah orang-orang seperti ini saya akan menjadi orang-orang yang kesulitan untuk mengampuni orang lain. Jadi dia nggak bisa mengampuni orang lain. Karena apa ya? Karena dia reservoirnya ya cuma segitu. Dia merasa dia nggak terlalu berdosa, karena itu nggak terlalu diampuni, maka juga nggak terlalu mengampuni orang lain juga. Jadi semuanya ini apa ini saya berkaitan ya satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi ya, kita membaca dalam bagian ini, artinya segala kesalahan dan kejahatan yang senantiasa melekat pada kami orang berdosa yang malang ini ya, ada pengakuan yang jujur, janganlah kiranya kau tanggungkan kepada kami, karena darah Kristus seperti juga kami dapati tanda anugerahmu dalam hati kami, yaitu bahwa kami berniat sungguh-sungguh akan mengampuni sesama kami manusia dengan tulus. Menarik ya saudara, kalau sudah membaca dalam bagian ini kan ada kaitan tidak terpisahkan antara diampuni dan mengampuni. Memang di dalam doa Bapa kami sendiri kan juga mengatakan seperti itu kan. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, as we also have forgiven our debtors. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau di dalam tafsiran daripada Katekismus Heidelberg ini sederhana, ya kaitannya di mana? Yaitu bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang sungguh-sungguh sudah diampuni, sebagaimana ternyata ya, sebagaimana disaksikan ya, ada tandanya. Tanda anugerah di dalam hati kita bahwa kita ini sungguh-sungguh sudah mengerti pengampunan Tuhan, yaitu apa sih? Dengan kita berniat sungguh-sungguh mengampuni sesama kita. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan, mengerti pengampunan Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang suka ada praktek ini ya, sering ada praktek pengakuan dosa ya. Kita akan menjadi orang-orang yang hatinya itu lemah lembut, hatinya lemah lembut. Dan orang yang hatinya lemah lembut itu dia bisa mengampuni sesamanya. Sebagaimana Tuhan juga berbelas kasihan kepada dia juga punya belas kasihan kepada orang lain. Tapi orang yang sulit berbelas kasihan sulit berbelas kasihan kepada orang lain ada ganjelan gitu ya, seperti kayak mau membalas tapi juga kita nggak boleh membalas, tapi juga nggak membalas pun nggak rela mengampuni juga gitu ya. Kenapa sih? Itu ya boleh dikatakan adalah orang-orang yang self-righteous. Orang-orang yang merasa diri benar. Lalu setiap kali bicara selalu bicara tentang keadilan. Ini menarik ya. Keadilan. Orang seperti ini nggak mengerti bahwa dia itu dosanya besar dan bahwa Tuhan itu berbelas kasihan dalam kepada dia. Jadi dia tahunya cuma kategori keadilan. Orang salah harus mendapatkan keadilan. Bagaimana dengan dia sendiri? Apakah dia sendiri juga seharusnya mengalami keadilan daripada Tuhan? Dia mungkin belum mengerti apa artinya keadilan Tuhan itu waktu dinyatakan. Dia belum betul-betul mengerti apa artinya. Dia nggak sadar bahwa selama ini Tuhan itu tidak membalaskan kejahatan atau kesalahannya dia itu setimpal dengan apa yang dia nggak sadar dengan kesabaran Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, dengan toleransi Tuhan, nggak sadar itu. Dia pikir dia sudah hidup juga dengan mengalami keadilan Tuhan. Maka dia tuntut orang lain juga harus diperlakukan mengalami keadilan juga dan sebagainya. Ini sekali lagi ya saya, kehidupan yang nggak bertumbuh, kehidupan yang belum matang sebetulnya gitu ya. Tapi saudara dan saya diundang untuk masuk ke dalam pertumbuhan ini, persekutuan dengan Kristus itu akan membawa kita justru semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita berani terbuka dosa-dosa kita, kesalahan kita, hutang kita. Mengapa kita semakin berani terbuka? Karena kita tahu, kita percaya bahwa Kristus itu mengampuni kita. Karena Kristus mengasihi kita.
Saya ambil ilustrasi sederhana ya, saudara. Kalau saudara tahu, saudara punya teman gitu ya, atau katakanlah kenalan. Ada dua macam kenalan. Kenalan yang satu itu judgmental. Dia itu nggak toleransi dengan kesalahan gitu. Dia itu adalah orang yang nggak bisa mengampuni gitu. Adalah orang yang nggak ada belas kasihan. Sama saudara punya lagi seorang sahabat yang compassionate ya, yang ada belas kasihan ya, yang sabar. Saya tanya, kalau saudara ada persoalan, kalau saudara ada kelemahan, kalau saudara ada kekurangan, saudara cerita sama yang mana? Sudah pasti cerita sama yang terakhir kan ya? Karena dia ada belas kasihan, kesabaran. Tapi orang yang sudah cerita juga belum selesai gitu ya, sudah judgment terlebih dahulu. Sudah lama-lama males ya ngomong sama orang ini. Percuma lah cerita sama orang ini. Dia ini sangat gak sabar gitu ya, sangat judgmental. Gampang sekali ini ya Pak, menyerang orang lain dan sebagainya. Kita malas ya sharing kepada orang seperti itu ya. Kenapa ya? Jawabannya sederhana, dia nggak memiliki kasih. Gitu. Orang yang nggak memiliki kasih, ya, orang nggak ada pengampunan, orang nggak ada belas kasihan. Bagaimana kita membuka diri? Nah sekarang saya mau bicara ini dalam kaitan dengan Tuhan. Ya. Kalau Tuhanmu dan Tuhanku itu adalah Maha Pengampun. Ya. Kenapa ya kita nggak berani mengaku dosa? Gitu. Orang yang di dalam kehidupannya itu nggak suka melakukan praktek pengakuan dosa, itu konsep Tuhan itu salah pasti. Doktrin Allah ini rusak berarti. Doktrin Allah itu bukan Allah yang punya sifat pengampun, tapi sepertinya Allah yang seperti polisi kali. Allah yang menuntut gitu, Allah yang menuntut perfection, sehingga kita itu akhirnya jadi merasa saya harus taat terlebih dahulu ini ya, saya harus sempurna terlebih dahulu, saya harus perform terlebih dahulu ya, sehingga Tuhanku itu menerima aku. Tapi itu bukan Tuhan yang di dalam Alkitab, biasanya bukan gitu. Tuhan yang penuntut kayak gitu bukan Tuhan yang di dalam Alkitab, bukan. Tuhan di dalam Alkitab itu Maha Pengampun. Kalau kita mengerti Allah yang setia dan adil seperti ini ya, emang bukan cuma setia tapi juga adil, bukan cuma adil tapi juga setia ya. Kita yang mengaku dosa, kita diampuni. Nah ini seharusnya menjadikan satu kehidupan yang membiasakan diri makin lama itu makin peka ya dengan depth itu ya. Memang saya ini paradoks ya dalam hal ini. Orang kalau bertumbuh itu kan dia semakin dikuduskan. Semakin dikuduskan, kita percaya pasti terjadi kehidupan yang semakin lama semakin membenci dosa, kan dikuduskan. Jadi dia akan semakin membenci dosa. Itu betul. Tapi paradoksikali orang yang bertumbuh ya, dia setelah dia bertumbuh, dia melakukan lebih sedikit kesalahan. Kalau dia bertumbuh kan harusnya seperti itu kan ya. Dia lebih nggak terlalu gampang melukai hati Tuhan karena dia bertumbuh kan ya. Tetapi di dalam penghayatan ini ya, penghayatan subjektif ya, dia akan mendapati bahwa dia justru ya di dalam keadaan yang bertumbuh seperti itu, dia akan merasa bahwa dia itu semakin besar dosanya gitu. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dia mengatakan di antara semua orang berdosa ya, akulah yang paling berdosa. Ini penghayatan subjektif seperti ini. Semakin seseorang itu dekat dengan Tuhan, sebetulnya itu semakin dia itu dibebaskan daripada kesalahannya. Di dalam proses pengudusan yang terjadi, semakin dia kan tidak gampang melukai hati Tuhan. Tapi justru karena itu dia akan semakin peka. Ya ini hutang yang katakanlah kecil ya, bagi dia itu besar. Jadi tadinya itu dosa yang besar dianggap kecil. Sekarang yang kecil pun bagi dia jadi urusan besar. Nah, sudah kalau kita membaca ini ya, tulisan orang-orang yang saleh ya, misalnya orang-orang Puritan ya, Ralph Fanning itu dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Bukan cuma Ralph Fanning yang bilang kalimat ini, tapi juga penulis-penulis saleh yang lain. Ya, mereka itu lebih suka menderita ya, daripada mereka itu berbuat dosa. Berbuat dosa itu bagi orang-orang saleh itu adalah lebih besar daripada the greatest suffering. Saudara perhatikan ya, bagi orang-orang ini ya, berbuat dosa itu adalah greater suffering daripada suffering fisik ya, penderitaan jasmani yang terbesar sekalipun ya. Lebih menderita lagi kalau orang itu menyakiti hati Tuhan. Ya, saudara bisa mendapati di dalam tulisan orang-orang seperti itu ya. Ini sungguh-sungguh adalah orang yang bergumul untuk menyenangkan Tuhan. Tapi seringkali dalam kehidupan saudara dan saya justru terbalik ya.
Kita waktu melukai hati Tuhan, kita nggak terlalu rasa ini menderita, kita nggak rasa ini persoalan besar gitu. Persoalan besar menurut kita yaitu sekarang itu misalnya ya, krisis ini apa ekonomi atau apa ini, krisis apa ini di dalam keadaan waduh ini ya, PSBB lagi dan sebagainya gitu. Sudah ketat lagi. Bahwa kita lebih merasa ini adalah greatest suffering. Tapi kalau sudah membaca di dalam kehidupan orang-orang ini ya, Puritan itu tadi misalnya, mereka itu bergumul dalam hal ini untuk hidup menyenangkan Tuhan itu seperti apa ya. Dan mereka itu diubahkan kehidupan mereka, hati mereka ya. Jadi mereka itu lebih khawatir ya melukai hati Tuhan daripada mereka ini khawatir menderita secara fisik. Nah ini orang yang bertumbuh orang yang bertumbuh. Dia di dalam kehidupannya itu makin sadar bahwa hutangnya itu betul-betul nggak ini ya, nggak pernah bisa terlunaskan gitu. Kecuali memang Tuhan yang mengatakan itu lunas gitu. Kita akan selalu dalam keadaan yang berhutang kepada Tuhan. Nah, waktu sudah membaca bagian ini ya, di dalam penjelasan di bawahnya itu dikatakan forgive us just as we are fully determined. Ampunilah kami sebagaimana kami ini apa ya dengan sungguh-sungguh berniat, sungguh-sungguh fully determined as evidence of your grace in us, sebagai bukti ya, tanda. Terjemahan tanda ini bagus sekali ya bahasa Indonesia. Tanda anugerahmu di dalam hati kami ya. Yaitu apa? Mengampuni sesama kami dengan tulus ya, to forgive our neighbors. Sekali lagi saya, semakin kita ini ya, semakin kita diampuni, semakin kita itu mengampuni. Tapi semakin arah sebaliknya itu juga betul saya. Semakin kita mengampuni yang lainnya, semakin saudara itu ada kesadaran bahwa saudara butuh diampuni oleh Tuhan. Kedua hal ini saling memperkuat saudara. Dan ini bukan cuma gerakan satu arah ya. Biasanya kita lebih sering menjelaskan ini ya, Pak. Barang siapa dia banyak diampuni, punya kesadaran bahwa dia dosanya besar dan dia banyak diampuni, dia akan bisa mengampuni orang lain. Itu betul saya. Itu betul. Pasti betul lah ini ya, gerakan ini betul. Dari diampuni memberikan kepada kita kekuatan untuk mengampuni. Mungkin kita lebih sering dengan pembahasan yang ke arah sini ya. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, arah sebaliknya itu juga benar saya. Makanya di dalam hal ini ya, kalau saudara bandingkan versi Lukas dan Matius itu agak sedikit berbeda ya. Versi Matius ini lebih gampang kita menafsir seperti ini ya. Seperti ya, kalau saudara bandingkan dengan ini ya, versinya Lukas itu kan kata sambungnya kan bukan seperti yang dipakai oleh Matius ya. Matius menggunakan kalimat seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kalau saudara baca di dalam Lukas itu seperti yang mana yang lebih dulu ya di sini. Ampunilah kami kesalahan kami, sebab kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab, kok bisa sebab sih? Ini mana yang penyebab, mana yang akibat sebetulnya. Bukankah yang penyebab itu selalu adalah kita diampuni? Bukan karena kita mengampuni, maka kita akhirnya juga diampuni gitu kan. Tapi sudah baca di dalam Alkitab ternyata ada cerita seperti itu ya. Sebab barang siapa mengampuni, dia diampuni. Barang siapa nggak mengampuni, dia juga nggak diampuni. Loh, ternyata Alkitab juga mengatakan kalimat seperti ini. Kok seperti agak kebalik ya urutannya gitu. Nah, sudah kalau merenungkan hal ini ya, kita tahu bahwa Alkitab itu mau mengerti ini berarti two direction gitu, bukan one direction. Kalau one direction ya cukup versi Matius saja, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya ini Tuhan sudah mengampuni kita, ya dengan kekuatan ini kita mengampuni orang lain. Tapi arah ini nanti juga perlu kita bicarakan. Nah, saya mau klarifikasi di sini ya, supaya jangan salah gitu teologinya. Bukan di dalam pengertian bahwa kita mengampuni orang lain itu adalah menjadi apa ya, dasar atau syarat atau apa kualifikasi jasa kita ya, karena kita mengampuni orang yang lain, maka Tuhan harus mengampuni saya ya. Saya entitled untuk pengampunan Tuhan karena saya sudah mengampuni orang lain, jadi saya bisa membeli anugerah Tuhan. Ya pasti bukan itu, saya artinya sudah jelas bukan itu. Kalau dimengerti seperti ini ya jadi teologi yang sesat kan ya. Tapi di dalam hal seperti ini saya maksudnya ya, semakin kita bisa mengampuni ya orang lain ya. Ini mirip seperti di dalam khotbah di bukit ya. Barang siapa murah hati, ya, dia beroleh kemurahan. Berbahagialah mereka yang murah hati, mereka beroleh kemurahan. Ya,
Yang mana dulu saya? Kalau di dalam bagian ini kan sama ya, murah hati ya, beroleh kemurahan ya, mengampuni ya, mendapatkan pengampunan. Apa sih saya kaitannya gitu? Kenapa orang yang suka mengampuni bisa mendapatkan pengampunan? Begini saya, orang yang mengampuni ya, orang yang mengampuni itu dia punya belas kasihan ya, dia ada compassion, dan compassion ini jelas kita mengerti ini pasti adalah anugerah Tuhan gitu ya, bukan dari kekuatan dirinya sendiri, bukan karena moralnya dia baik, ini pun juga adalah anugerah Tuhan. Jadi dia bisa mengampuni orang lain, ini adalah orang yang lemah lembut ya, orang yang hatinya tidak keras. Nah, orang yang hatinya lemah lembut saya, ini adalah orang yang sadar ya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Jadi orang yang suka mengampuni orang lain, itu membebaskan dirinya daripada self-righteousness. Nah, orang kalau nggak self-righteous, ya, dia akan peka pasti kan, akan dosa dan kesalahannya. Sehingga dia datang kepada Tuhan, dan dia minta pengampunan Tuhan, dan dia diampuni oleh Tuhan. Sudah mengerti ya? Sekali lagi ya. Orang kalau suka mengampuni orang lain, ya, orang mengampuni orang lain, itu nggak mungkin orang yang keras hatinya kan ya. Betul kan? Orang yang lemah lembut pasti. Orang yang compassionate, orang yang merciful, itu bisa mengampuni orang lain. Saya mengatakan ini pun juga adalah anugerah Tuhan, ya, bukan dari dirinya sendiri. Nah, di dalam keadaan hati yang lemah lembut ini, orang yang hatinya bukan keras tapi lemah lembut. Nah, ini adalah orang yang sadar dan mau terbuka kesalahannya. Precisely karena dia lemah lembut. Kalau orang yang hatinya keras, itu nggak bisa terbuka saya untuk kesalahannya sendiri. Itu kalau bisa dia tuh bilang nggak ada. Karena apa ya? Karena hatinya keras. Orang yang hatinya keras itu nggak bisa dikoreksi, saya. Orang yang hatinya keras nggak mungkin mengaku dosa itu nggak ada, saya. Itu nggak ada. Orang yang mengaku dosa itu hatinya pasti harus lemah lembut ya. Berduka cita rohani itu. Setelah duka cita kan bicara lemah lembut ya. Ini saling berkait ya satu dengan yang lain. Jadi orang yang hatinya itu suka mengampuni, dia itu hatinya lemah lembut. Ini adalah orang yang hatinya itu bukan keras, tapi hatinya itu hancur. Dan orang yang hatinya seperti ini, saya pasti punya kepekaan tentang kelemahan dan kesalahannya. Dan karena itu dia berani datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengampuni dia. Jadi orang yang mengampuni, itu diampuni. Bukan cuma orang yang diampuni, mengampuni. Tapi orang yang mengampuni, diampuni. Karena sebaliknya itu juga penting, saya. Saya kasih perbandingan negatif saja. Kalau kita nggak mengampuni, ya. Nah sekarang, saudara pikir, kenapa orang sulit mengampuni orang lain? Karena self-righteous kan ya. Karena dia rasa, ini orang kayak begini dosa, saya nggak rasa perlu mengampuni dia. Orang itu harus dijatuhkan laknat, harus dijadikan murka Tuhan, harus tiba kepada dia. Saya nggak sudi mengampuni dia. Ini kan self-righteous gitu kan ya. Ini kan orang self-righteous, mengerti kan saya? Lalu orang self-righteous ya, nggak bisa mengampuni dia, self-righteous kan, hatinya keras seperti itu ya. Saudara pikir orang self-righteous itu akan mengaku dosa di hadapan Tuhan kah? Pasti tidak kan? Lalu dia self-righteous kok. Ya kan doesn't make any sense kalau kepada orang lain dia self-righteous begitu pada Tuhan, terus langsung, oh Tuhan aku orang berdosa, dan itu munafik lah seperti itu saya, karena ini disintegrate terjadinya, ada hubungannya ya, ini apa antara hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Tetapi saya waktu dia kesulitan mengampuni orang lain atau nggak mau mengampuni orang lain, self-righteous seperti ini, dia juga nggak akan datang kepada Tuhan untuk dia nggak sadar kelemahan dosanya di mana gitu. Jadi orang yang nggak mengampuni, self-righteous, dia juga nggak diampuni. Kenapa dia nggak diampuni? Ya karena dia sendiri juga nggak merasa perlu diampuni. Apanya yang perlu diampuni? Dia sendiri nggak merasa dia perlu mengaku dosa. Dia nggak merasa dia bersalah. Dia nggak merasa ada yang perlu diampuni. Jadi ya, apanya yang diampuni? Dia sendiri nggak merasa. Gitu. Seperti Yesus mengatakan ya, cuma orang yang sakit memerlukan tabib, cuma orang yang berdosa memerlukan juru selamat. Orang benar yang nggak perlu juru selamat. Orang kalau nggak rasa dirinya berdosa, ya nggak perlu pengampunan apa memang di dalam hal ini ya. Tapi ini kan ironi ya sebetulnya. Sebetulnya dia bukan nggak perlu pengampunan, tapi dia nggak sadar akan dosanya. Maka sudah melihat di sini ya, kita praktek ini dua hal saya, bukan cuma tentang pengakuan dosa ya. Pengakuan dosa itu jelas penting sekali. Tapi praktek mengampuni orang lain ini akan menolong kita untuk lebih lagi ya, bisa menghayati apa artinya memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Sebagaimana kita mengaku dosa, ya akan membawa kita kepada kehidupan mengampuni yang lebih dalam. Demikian juga kehidupan mengampuni ya akan membawa kita kepada kehidupan diampuni Tuhan yang lebih dalam. Bersama dengan itu ya, kehidupan pengakuan dosa itu tadi.
Saudara tahu ya berapa sulitnya ini ya Pak, di dalam kehidupan itu orang kalau nggak mau dikoreksi. Saudara dan saya, kita di dalam kelemahan kita punya kelemahan seperti inilah, saudara, sulit dikoreksi gitu. Kalau bisa kita selalu ada penjelasannya, kita defensif ya, kita menjelaskan. Karena ini kita itu takut, kita nggak percaya bahwa kita ini dikasihi. Orang kalau nggak percaya dia dikasihi, ya sudah dia akan defensif terus. Sebetulnya orang yang defensif itu kasihan sekali ya, kasihan. Orang yang selalu berargumentasi dan menjelaskan bahwa dia itu sebetulnya gini lah, ada selalu self justification, itu orang yang miskin pengalaman dikasihi sebetulnya. Karena seseorang yang sadar bahwa dia dikasihi, dia bisa hidup terbuka. Dia hidup di dalam kuasa pengampunan itu tadi. Tapi kalau orang nggak percaya kuasa pengampunan, ya dia harus perfect lah. Dia harus tampil perfect. Dia harus perform gitu ya. Dia harus menyatakan kehebatan. Untuk apa, Karena dia pikir dengan kehebatan itu baru orang bisa menerima dia. Kasihan sekali, orang hidup di dalam satu komunitas yang nggak ada pengampunan seperti ini ya. Orang yang hidup di dalam satu komunitas yang judgmental, orang yang hidup di dalam komunitas yang orang baru tepuk tangan kalau kita berhasil dan kita hebat, kalau kita perform doing great baru orang tepuk tangan gitu ya. Kasihan orang hidup di dalam komunitas seperti itu. Dan saudara dan saya dipanggil untuk menghidupi narasi komunitas Kristen, komunitas yang berbeda, bukan komunitas yang seperti ini ya, tepuk tangan kalau orang hebat. Maka semua orang berlomba-lomba dari narsisistik untuk tampil menjadi hebat, kuat, berhasil, suci, dan sebagainya ya. Gak berguna, ini gambaran seperti ini ya. Ini bukan, ya nggak ada pembebasan ya berarti ya. Komunitas yang seperti ini nggak dibebaskan oleh Injil, nggak menghidupi narasi Injil, menghidupi narasi Menara Babel ya, sadly itu narasi dan Menara Babel sebetulnya yang sudah dihidupi dan bukan Injil, bukan cerita panggilannya Abraham, tapi bagaimana cerita panggilan manusia itu menjadi besar dan hebat sampai ke langit sehingga nggak perlu lagi Tuhan dan sebagainya. Tapi ini kan bukan cerita Injil, saudara dan saya, bukan. Kita ditebus ya oleh kesempurnaan darah Kristus ya. Karena itu ini betul-betul sentral ya waktu kita membicarakan tentang doa pengampunan ini ya, doa pengampunan dosa. Sekali lagi ya, diampuni dan mengampuni. Mengampuni dan diampuni. Kita baca beberapa ayat, 1 Yohanes pasal 2. Kita membaca 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal kedua ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saya sudah membaca di dalam bagian ini ya. Kita percaya kepada Allah ya, yang di dalam Kristus sebagai pengantara itu ya, mengampuni kesalahan dan mengampuni dosa kita. Ini bukan cuma ritual gitu, tapi ini narasi kehidupan. Sekali lagi ini percaya kepada pengampunan Kristus, ini adalah narasi kehidupan ya. Jangan kita percaya kepada Yesus, katanya percaya kepada Yesus yang mengampuni ya. Darahnya katanya mengampuni kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita, tapi kita sendiri nggak menghidupi narasi pengampunan. Masuk ke dalam narasi judgmental, ini nggak kompatibel dengan kristologi nih. Kristologinya ini jadi kristologi yang berbeda, bukan kristologi yang di dalam Alkitab. Kita membaca satu lagi ya, nih. Kita membaca dari Matius 6. Matius 6 kita membaca ayat yang ke-14 dan 15. Membaca Matius pasal yang ke-6 ayat 14 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah ini bahkan Matius pun, tadi saya bilang yang pakai kata sambung sebab, itu kan Lukas ya. Tapi prinsip ini pun saudara dapat di dalam Injil Matius ya. Jadi mau mengatakan apa bukan hanya diampuni yang akan mempengaruhi pengampunan, maksudnya bukan hanya diampuni
yang akan mendorong saudara untuk mengampuni orang lain, tapi mengampuni orang lain itu juga akan mendorong kita untuk lebih lagi kaya masuk dalam pengalaman diampuni oleh Tuhan. Karena yang mengampuni itu diampuni, yang diampuni itu mengampuni. Jadi saudara perhatikan ya, ini two way direction ini, bukan cuma one way direction saja, tapi two way direction. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk bisa menghayati apa yang kita renungkan bersama ini ya. Ada hari ini ada pertanyaan, saya coba ini ya jawab. Selamat pagi Pak, selamat pagi ya. Mau minta penjelasan bagaimana pandangan Alkitab mengenai cara hidup sekarang. Kebanyakan adalah penekanan untuk investasi dalam kurung misal properti, emas, saham dan lainnya, seolah sudah menjadi pola yang umum. Ini kaitannya apa ya dengan ini ya, dengan bahan kita ya. Di sisi lain cukuplah untuk Tuhan perpuluhan dan sedikit persembahan. Maksud sedikit di sini adalah persentasenya teramat kecil jika dibandingkan dengan investasi ini nggak ada kaitannya dengan ini ya, dengan bahan yang kita bahas gitu. Kita ada acara tanya jawab di Kelapa Gading ya. Ada tayangannya nggak Pak ya? Mungkin bisa ditayangkan sekarang gitu. Ini apa? Maksudnya ini di pending saja gitu. Saya pikir kita jawab di kesempatan yang lain aja karena hari ini saya cuma mau jawabnya ada kaitan dengan dua bapak kami gitu, supaya ada certain fokus ya. Jadi ya saudara bisa, anyway saudara sudah tanya gitu ya. Jadi nanti inilah apa dicatat saja gitu. Saya jawab di kesempatan itu ya, hari Rabu. Gitu. Pak, bagaimana kita menjelaskan Mazmur yang berisi semacam doa kutukan? Nah, ini ada kaitannya dengan ini ya, dengan apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Gini saya, jadi doa kutukan itu ya, imprecatory prayer psalm itu diberikan Tuhan kepada kita ya, karena di dalam kelemahan kita, jadi ini diakomodir ya, di dalam kelemahan, di dalam proses kita bisa mengampuni orang lain ya, nggak selalu langsung bisa mengampuni. Maka daripada ya kita membalas dengan main hakim sendiri ya, membalas sendiri ya, kita lempar itu kepada Tuhan. Maksudnya ini adalah sesuatu latihan yang baik ya, kemarahan kita itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya jengkel dengan orang ini, orang seperti ini sepatutnya itu ada seperti kayak ini ya, pemazmur itu mengatakan setidaknya saya dengan mengatakan kalimat itu setidaknya kan, dia nggak melakukan pembalasan dendam sendiri kan ya, dia nggak main hakim sendiri, tapi dia menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Ya cuma tentu saja saya ini di dalam keadaan seperti ini kita percaya ya, kita mohon kepada Tuhan ya, kehidupannya itu ya akan diperbaharui ya di dalam hal ini. Bukan terus mengutuki orang lain seumur hidup gitu ya, tapi terus kemudian seperti dikatakan di dalam perjanjian baru ya, jika hal itu tergantung pada kita ya, hendaklah kita hidup berdamai dengan semua orang ya. Tapi untuk ini mungkin orang itu perlu proses ya, kalau waktu perlu proses itu ya Tuhan menyediakan ini doa-doa seperti itu. Saya pikir ini sesuatu yang sangat sehat, bahkan kita bisa mengatakan secara psikologis juga sangat sehat ya. Maksudnya saudara bisa melepas, saudara punya kemarahan dan sebagainya, sehingga kita nggak dikuasai oleh hatred gitu. Ada tempat aja untuk apa ya ini apa, untuk mengekspresikan itu gitu, untuk membuangnya. Kalau Bonhoeffer itu pernah mengatakan ya, menafsir kalimat seperti ini, apa soalnya ini apa Mazmur imprecatory itu, dia mengatakan bahwa Kristus sudah menanggung itu di atas kayu salib. Ya, ini pun sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Sehingga terus kemudian yang mengalir keluar itu adalah cinta kasih ya harusnya. Setelah itu yang mengalir keluar dari cinta kasih. Memang kita ini orang lemah, orang yang berdosa ya. Kadang-kadang kita nggak kuat ya dalam keadaan seperti ini. Di dalam keadaan nggak kuat, saudara mesti lepas itu ya. Kemarahan, kejengkelan, kepahitan itu saudara mesti lepas itu. Jangan membiarkan itu menggerogoti kehidupan kita. Dan salah satunya melepas yaitu dengan ini, dengan doa-doa itu ya, Mazmur imprecatory itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara.